Halo semua, perkenalkan namaku Vigo Zidan Ananto dengan NIM K43211036 dari kelas B Pendidikan Biologi FKIP UNS Angkatan 2021. Pada video ini, aku ingin menjelaskan mengenai pentingnya literasi digital bagi pendidikan, khususnya pendidikan biologi. Teknologi informasi sangat berpengaruh di era industri 4.0. Karena di era industri 4.0 mengandalkan teknologi informasi dalam segala bidang dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan lain-lain. Karena teknologi informasi sangat memudahkan manusia dalam memproduksi, mengolah data, dan menyebarkan informasi, sehingga teknologi informasi di era ini sangat cepat perkembangannya. Semakin berkembangnya teknologi informasi, sehingga tenaga kerja manusia bisa beralih menjadi tenaga mesin. Selain dari kecepatannya, tenaga mesin juga lebih terjamin keakuratan serta keberhasilannya dalam bekerja. Perkembangan teknologi informasi sangat erat kaitannya dengan literasi digital. Literasi digital sendiri memegang peranan yang sangat penting di dalam perkembangan teknologi informasi. Oleh sebab itu, berikut penjelasan mengenai literasi digital. Mengenai literasi digital. Pengertian literasi digital. Menurut Paul Glinster, dalam bukunya yang berjudul Digital Literasi, literasi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Literasi digital merupakan suatu keterampilan hidup yang tidak hanya melibatkan keterampilan menggunakan teknologi informasi, tetapi juga keterampilan individu untuk bersosialisasi dan memiliki sikap berpikir kritis sebagai salah satu kemampuan digital. Literasi digital akan menciptakan masyarakat yang kritis dan kreatif. Mereka tidak akan menjadi korban hoax dan kehidupan masyarakat menjadi lebih aman. Literasi digital adalah sebuah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, termasuk alat-alat komunikasi yang modern atau jaringan internet dalam menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan informasi, membuat informasi, dan juga memanfaatkannya secara bijak, cerdas, cermat, tepat, dan tentunya taat terhadap hukum dan aturan dalam rangka membina komunikasi dan interaksi positif dalam kehidupan keseharian. Literasi digital juga merupakan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengkomunikasikan informasi secara kognitif dan teknikal. Biasanya digital literasi selalu cenderung terhadap hal-hal yang terkait dengan keterampilan teknis dan selalu terfokus kepada aspek kognitif dan aspek sosial dalam dunia digital. Literasi digital juga merupakan salah satu respon positif terhadap perkembangan teknologi dalam menggunakan media untuk mendukung seluruh lapisan masyarakat untuk memiliki kemampuan membaca serta untuk meningkatkan minat dan keinginan masyarakat untuk mewujudkan budaya baca sebagai jembatan pengetahuan. Sebagai jembatan pengetahuan. Contoh-contoh literasi digital dapat dilihat di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Di lingkungan sekolah, literasi digital atau digital literasi dapat digunakan sebagai penyediaan kelas virtual sehingga siswa dapat kapan saja dan di mana saja bisa belajar. Yang kemudian berkomunikasi antar warga sekolah dapat dilakukan melalui media sosial maupun email. Pengarsipan
pengarsipan digital. Arsip-arsip yang dimiliki oleh sekolah yang sangat penting bisa didigitalisasi sehingga mengantisipasi dari kehilangan. Contoh literasi yang ada di rumah, misalnya membuat dokumentasi keluarga melalui video ataupun foto, menjelajahi informasi maupun berita di internet bersama-sama dengan keluarga, menonton film melalui internet, maupun memasak ataupun melihat tutorial memasak dari internet. Contoh literasi digital di dalam kehidupan masyarakat, media sosial untuk meningkatkan usaha dan kewirausahaan, penggalangan dana sosial menggunakan petisi daring atau online untuk kontrol sosial, kemudian mencari pekerjaan. Implementasinya di dalam pendidikan biologi bisa kita lihat dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran di pendidikan biologi FKIP-UNS misalnya saja dosen menggunakan media Google Classroom untuk memberikan tugas maupun materi kepada mahasiswa. Contoh yang kedua, dosen dapat melakukan pembelajaran atau menjelaskan materi melalui media Zoom, sehingga dosen dapat berinteraksi langsung kepada para mahasiswa hanya melewati media Zoom saja. Yang ketiga, para mahasiswa bisa mengakses atau bisa mencari sumber-sumber belajar terkait biologi, literatur biologi, maupun hal-hal yang berkaitan dengan biologi melalui media internet. Itu tadi merupakan contoh-contoh implementasi yang sudah dilakukan di dalam proses pembelajaran pada pendidikan biologi FKIP-UNS. Sekian yang dapat saya sampaikan.